Halo pemirsa, kita kembali lagi dalam program Mulianya Ramadan, bersihkan diri, sucikan hati. Alhamdulillah, pemirsa di rumah masih semangat ya tentunya Ustaz untuk menonton program kita ini yang mungkin sambil membuat takjil, mendengarkan Mulianya Ramadan. Masya Allah luar biasa, karena episode kali ini juga membahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Jadi jangan sampai terlewat ya Ustaz. Betul. Nah, nih. Pemirsa di rumah, program kami ini, acara kami ini juga terlaksana berkat kerjasama dengan FKM, yaitu Forum Komunikasi Mubalik Tanjung Pinang. Nah, di mana ini merupakan sarana dakwah Islam yang arif dan juga toleransi dalam membina umat di Bunda Tanah Melayu ini. Masya Allah luar biasa ya Ustadz. Nah ini Ustadz, tadi kita sudah berbicara tentang keistimewaan di bulan Ramadan. Tentu banyak sekali ya, dimana dikenal juga bahwa bulan Ramadan itu lebih baik dari 1000 bulan. Betul sekali. Ada namanya malam Lailatul Qadar. Nah ini mungkin Ustadz, terkait dengan malam Lailatul Qadar nih, saya ingin bertanya, apakah setiap umat Islam yang menjalankan puasa ini bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Karena kan kita tidak tahu nih datangnya malam Lailatul Qadar ini kapan nih Ustadz. Nah itu biasanya seperti apa nih Ustadz? Pemirsa TV Tanjung Pinang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berpikir, saya akan mencari malam Lailatul Qadar itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Dia bermalas-malasan di Ramadan pertama sampai Ramadan ke-10. Karena dia tahu bahwa Lailatul Qadar itu akan tiba di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Akhirnya dia lebih bersemangat itu di malam 10 malam terakhir saja. Di 20 malam terakhir itu, di 20 malam yang itu dia tidak bersemangat. Tidak bisa seperti itu. Jadi Ramadan ini, ketika masuk bulan suci Ramadan, kita memang sudah bersiap dari awal untuk mendapatkan atau menggapai malam Lailatul Qadar tersebut. Jadi bukan kita mau ngambil enaknya saja. Giliran malam 21 kita sibuk gitu kan, malam 23 kita sibuk, tapi malam-malam lainnya kita enggak. Ini adalah orang yang kucing-kucingan, ingin menipu Allah. Tapi dia sebenarnya menipu diri sendiri, bukan menipu Allah. Dan orang seperti ini, kalau boleh kita bernyanyi itu lagu daerah Jambi. Nama judulnya itu Ketimun Bungku. Ketimun Bungku. Malang niana se badan bagai ketimun bungku. Kenapa dikatakan malang nasib ketimun bungku? Karena dia tidak masuk dalam timbangan. Betul. Apalagi masuk dalam hitungan. Apalagi masuk dalam hidangan. Jadi tidak akan bisa dia bisa mendapatkan ibadah sempurna. Ibadahnya itu nggak dihitung karena dia kucing-kucingan. Dia ingin menipu Allah. Sebenarnya dia menipu diri sendiri. Orang yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar tidak bisa sama dengan nasib ketimun bungkuk tadi. Dia adalah orang yang gigih, bersungguh-sungguh, berijtihad, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapat. Mulai dari malam pertama dia sudah mengerapkan ikat pinggangnya. Dia katakan, semoga malam ini, malam pertama bulan Ramadan, Allah bimbing saya sampai Allah pertemukan kepada cita-cita saya untuk mendapatkan atau menggapai malam Lailatul Qadar. Yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka dari puasa pertama dia sudah mulai membaca Al-Quran, kemudian dia sudah mulai berinfak yang terbaik, membantu sesama, kemudian menjaga lisan dari kesia-siaan berpuasa. Kan puasa ini banyak orang yang berpuasa tapi dia tahan haus, tahan lapar, tapi lidahnya tak tahannya menggunjing orang, berbicara orang, menghibah orang, membuli, memfitnah orang. Ini sama dengan kata Rasulullah SAW, dia tidak dapat apa-apa ilal ju' wal atus, kecuali dia mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ini orang yang merugi. Pemirsa TV Tanjung Pinang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tahun ini kita harus banyak belajar. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi. Kita sudah berpuasa dengan menahan haus dan lapar, tapi ternyata kita tuh zong. Ternyata kita zero, nggak dapat apa-apa. Ketika kita datang berjumpa dengan Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, mana pahala puasa saya dulu? Mana pahala
apa namanya itu, infak saya dahulu. Ternyata tidak ada. Ternyata semuanya itu sudah hangus, terbuang. Jadi dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi begitu. Sehingga apa? Tidak semua orang yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Hanya orang-orang yang bersungguh-sungguh saja. Jadi tidak bisa kucing-kucingan ya. Jadi seperti itu ya Ustadz ya. Betul Dan nih, sekali. lalu bagaimana dengan apakah berarti artinya tidak semua orang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu Ustadz? Tidak bisa. Tidak semua orang. Apalagi dia semakin semakin seperti ibu-ibu misalnya kan. Ibu-ibu ini kebiasaan itu kalau sudah 10 hari menjelang puasa itu, Betul. dia melupakan ibadah. Dia bukan hanya mencari malam Lailatul Qadar, dia tarawih pun tidak lagi. Itu kan, dia sibuk membuat kue, gitu kan. Akhirnya kecapean, akhirnya malam itu dia tertidur pulas. Malam berganti, hilang malam Lailatul Qadar itu. Dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali sakit-sakit badan karena tidur terlalu capek. Gitu kan. Jadi itu yang kita ingin sampaikan, bahwa jangan sampai hanya gara-gara perkara-perkara dunia. Urusan buat kue ini kan perkara-perkara dunia ini. Betul sekali Ustadz. Itu kan, tapi perkara akhirat yang nilainya tuh luar biasa. 1000 bulan. Gandengan tuh, bandingan tuh 1000 bulan. Kenapa hari ini orang berebut mau umroh, mau haji? Karena sholat di Masjidil Haram itu 1 rakaat di Masjid Nabawi dan di Masjid Haram Makkah Al-Mukarramah di Ka'bah itu 1000 rakaat berbanding dengan di masjid lain. Masya Allah. 1 rakaat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu 1000 rakaat di masjid lain. Sama dengan 1000 rakaat ya Ustadz. Kita sholat di Tanjung Pinang ini harus 1000 rakaat dulu baru bisa menandingi di Masjidil Haram. Makanya orang yang berebut sampai mengeluarkan uang puluhan juta, sampai orang sanggup menunggu. Kalau sekarang nunggunya kalau nggak salah sudah 20 tahun. Daftar hari ini 20 tahun ke depan baru kita bisa berangkat haji. Begitulah orang ingin mendapatkan, bagaimana 40 hari loh. 40 hari berhaji. Bayangkan kalau setiap dia sholat itu 5 waktu aja dijaga, itu berapa rakaat selama 40 hari yang dia dapatkan pahalanya. Tapi ada orang yang lagi bukan hanya sholat wajib, sholat fardu, tapi sholat sunnah pun mereka habis-habisan. Makanya orang yang paham tidak akan pernah banyak berbelanja di Mekah, di Madinah. Mereka akan memperbanyak ibadah karena untuk bisa berangkat ke sana tuh 20 tahun kita harus menunggu. Kemudian selain 20 tahun kita harus mengeluarkan uang merogoh kocek puluhan juta, 35 juta, 40 juta. Apalagi yang plus, haji plus itu bisa sampai 80 juta. Begitulah bagaimana orang yang paham atas begitu penting pahala untuk diri kita. Masya Allah, luar biasa. Jadi banyak sekali keutamaannya, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Dan jangan juga sampai menunda-nunda. Mungkin karena berpikir, oh bulan Ramadan masih ada beberapa hari lagi, akhirnya ditunda untuk melakukan ibadahnya, ditunda untuk melakukan amalannya. Jangan sampai ya Ustaz. Jangan sampai, berlatih dari sekarang. Berlatih dari sekarang. Nah nih Ustadz nih, terkait dengan puasa di bulan Ramadan ini kan adalah wajib nih Ustadz. Iya kan? Betul. Dan kita juga tahu bahwa melaksanakan sholat juga ada wajib. Nah ini bagaimana dengan orang yang melaksanakan puasa tapi tidak sholat nih Ustadz? Nah ini kan sama-sama hal yang wajib. Apakah itu membatalkan puasanya atau bagaimana nih Ustadz? Di dalam rukun Islam itu kan ada 5. Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Gitu kan? Di antaranya itu pertama kita bersyahadat. Bersyahadat. Sebagai pintu masuk Islam. Ketika kita sudah bersyahadat, maka berubahlah kita menjadi dari kafir menjadi muslim. Kafir itu orang yang menutup hati dari kebesaran Allah, dari kitab-kitab Allah. Jadi di saat itulah ketika dia bersyahadat mengatakan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya, maka dia sudah mendapat gelar seorang muslim. Masya Allah. Setelah muslim bukan hanya dibiarkan begitu saja, ada tuntutan. Kalau kamu sudah masuk Islam, ada konsekuensi yang harus kamu lakukan. Apa itu? Sholat 5 waktu. Kemudian setelah sholat ada namanya berpuasa di bulan Ramadan.
udah itu kita membayar zakat, udah itu kita naik haji bagi yang mampu finansial, mampu fisik gitu kan, kemudian dia mempunyai iman yang kuat. Nah, banyak orang punya mampu finansial, mampu fisik, tapi imannya nggak kuat, dia nggak mau berangkat haji, akhirnya dia tinggalkan. Nah, ketika ada orang yang berpuasa tapi nggak sholat, puasanya tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi di sisi sholat dia dapat dosa, karena kewajiban ini harus dikerjakan, nggak boleh ditinggalkan. Kalau dia dapat mengerjakan puasa, dia dapat pahala puasa. Tapi kalau dia sholat, dia dapat pahala sholat. Kalau dia membayar zakat, dia dapat pahala zakat. Tapi kalau misalnya dia sholat, dia puasa, dia sholat, tapi nggak bayar zakat, naik haji, hajinya tetap sah, sholatnya tetap sah, puasanya tetap sah, tapi dia dapat dosa dari nggak membayar zakat, padahal dia mampu. Nah, jadi jangan sampai kita dirugikan itu. Dan harus kita ingat, amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sholat. Sholat, betul sekali Ustaz. Jadi ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sholat kita udah hancur, Allah bisa jadi Allah, ini kalau sholatnya hancur berarti amalan yang lain itu tak usah periksa lah. Kan begitu? Iya, betul. Kenapa kalau saya dulu kuliah tuh ngajukan skripsi kan? Betul. Sekarang saya lagi menyelesaikan doktor di Universitas Islam Negeri Alhamdulillah. Sultan Toha Jambi. Tentu kita kalau nak ngajukan disertasi kita, ini cover dulu yang paling bagus. Betul. Covernya cantik, rapi, bersih. Kan ini yang paling pertama kali dilihat oleh profesor kita kan. Tapi kalau ini mohon maaf ya, udah ada tai burung di sini, gitu kan, bekas coret-coret budak-budak kecil, udah itu basah pula, udah hancur ini bagian pertama kali dilihat. Profesor ini udah muak nih, asal aku baca yang dalam ini kau perbaiki aja dulu. Nah, begitulah. Jangan sampai kita nanti dibegitukan Allah. Betul. Udah semangat, aku nggak sholat aja, tapi haji aku berkali-kali gitu kan, puasa aku mantap, gitu kan, zakat aku banyak, aku orang kaya, aku sultan, gitu kan. Tapi ketika dia di pertemuan Allah itu dia katakan, sholatmu hancur, aku nggak mau bertemu denganmu, kata Allah, karena aku akan melihat sholat yang pertama adalah sholat. Maka pemirsa TV Tanjung Pinang yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita berpuasa tapi tidak sholat, ya kan? Justru sholat itu yang kita utamakan, baru kita berpuasa. Iya, betul sekali Ustaz. Jadi kalau kita bisa mendapatkan bonus-bonus di bulan Ramadan, kenapa tidak kita kerjakan ya Ustaz? Apalagi di bulan Ramadan ini amalan-amalan yang kita kerjakan itu insya Allah dilipat gandakan pahalanya. Dilipat gandakan oleh Allah. Dan kalau misalnya kita bisa mengerjakan sholat, puasa, kita kerjakan puasa, tapi kalau orang yang tidak sholat artinya mengurangi juga nilai puasa tadi ya Ustaz. Nah, luar biasa. Dan ini Ustaz, alhamdulillah Ustadz sudah menyampaikan tausiah hari ini tentang keistimewaan bulan Ramadan. Singkat saja nih Ustadz, kesimpulan dari pembahasan tausiah Ustadz hari ini Ustadz. Ya, pemirsa TV Tanjung Pinang yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita menjelang berbuka puasa ya. Iya, insya Allah. Insya Allah kaum muslimin, muslimat di mana saja berada, kesimpulannya singkat saja. Jadilah hamba Allah yang betul-betul diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ngaku-ngaku sebagai hamba Allah, tapi hamba Allah yang diakui. Kalau mengaku-ngaku kan banyak orang mengaku-ngaku, tapi orang belum tentu mengakui dia sebenarnya siapa. Saya mengaku kenal dengan Pak Presiden Jokowi, tapi Pak Presiden Jokowi belum tentu mengakui saya itu siapa. Dia nggak kenal. Begitu juga dengan Allah. Bagaimana kita mengaku hamba Allah, tapi Allah betul akui kita. Nah, oleh karena itu, jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dalam hidup kita, ya kan? Paling tidak yang terbaik daripada Ramadan sebelumnya. Kalau Ramadan tahun ini sudah Allah kasih kesempatan umur, kesehatan kepada kita, tidak kita manfaatkan dengan baik, ibadah kita kurang, gitu kan? Apalagi banyak meninggalkan kewajiban. Pertanyaannya satu, mau berapa Ramadan lagi yang harus Allah siapkan untuk kita, agar kita bisa memperbaiki diri kita, agar kita bisa memperbaiki keluarga kita? Mau berapa Ramadan lagi? Iya, kalau umur kita panjang, tahun depan kita bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Tapi kalau sebelum datang bulan Ramadan tahun depan kita sudah dipanggil oleh Subhanahu Wa Taala,
itu adalah sebuah kerugian dan kerugian yang sangat dahsyat. Mungkin itu sebagai kesimpulannya, artinya jangan sampai kita sudah dikasih kesempatan Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ini lalu kita sia-siakan. Betul sekali, Ustaz. Begitu. Nah, ini mengingat banyak sekali ternyata keistimewaan di bulan suci Ramadan. Jadi mari kita sama-sama mengejar dan jangan sampai ketinggalan ya Ustaz. Mari kita raih keutamaan di bulan Ramadan ini. Nah, ini pemirsa, terima kasih yang sudah menyaksikan istimewa mulianya Ramadan, dan juga Ustadz, terima kasih Ustadz atas waktunya dan kesempatannya sudah menyampaikan tausiah. Nah pemirsa, kami ingin mengucapkan terima kasih juga kepada sponsor kami yaitu Sunford, air minum dalam kemasan yang langsung diolah di Gunung Lengkuas, Kabupaten Bintan, dan juga langsung diproduksi oleh PT Sumber Izumi Mas Perkasa Kabupaten Bintan. Dan juga kami mengucapkan terima kasih juga atas kerjasamanya dari FKM Forum Komunikasi Mubalik Tanjung Pinang. Masya Allah, luar biasa. Nah pemirsa di rumah tetap semangat untuk menjalankan puasanya, dan terima kasih yang sudah menyaksikan mulianya Ramadan. Bersihkan diri, sucikan hati. Saatnya saya Samarsita mewakili kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.